Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil resume kami mengenai chapter 2 tentang tinjauan sastra. Dengan kelompok kami yang beranggotakan, saya sendiri Cynthia Farida dengan nomor induk mahasiswa 198000058, Ainun Najah 198000060, Baby Nivia Putri 198000211, dan Melita Kurnia Sandra 198000217. Selain memilih pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau metode campuran, proposal atau perancang studi juga perlu meninjau literatur tentang suatu topik. Tinjauan literatur ini membantu untuk menentukan apakah topik tersebut layak untuk dipelajari dan memberikan wawasan tentang cara-cara di mana peneliti dapat membatasi ruang lingkup ke bidang penyelidikan yang diperlukan. Pada bab ini, mendiskusi tentang pertimbangan awal sebelum meluncurkan proposal atau proyek. Dengan diskusi tentang memilih topik dan menuliskan topik ini, sehingga peneliti dapat merenungkannya. Nah, pada titik ini, peneliti juga perlu mempertimbangkan apakah topik tersebut dapat dan harus untuk diteliti atau tidak. Kemudian, diskusi bergerak ke proses aktual untuk meninjau literatur yang bertujuan untuk mengatasi tujuan umum untuk menggunakan literatur tersebut dalam penelitian. Dan kemudian beralih ke prinsip-prinsip yang membantu dalam merancang literatur menjadi studi metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kalian tahu tidak seperti apa sih topik penelitian itu? Langsung aja ya, kita cari tahu sama-sama. Topik penelitian. Yang dimaksud topik adalah pokok bahasan atau pokok bahasan dari suatu peneliti yang diusulkan. Contohnya, ada pengajaran fakultas dan juga kreativitas organisasi atau tentang tekanan psikologis. Topik ini menjadi ide sentral untuk dipelajari atau dieksplorasi. Sebelum mempertimbangkan literatur apa yang akan digunakan dalam sebuah proyek, pertama-tama harus untuk mengidentifikasikan topik tersebut dan dipelajari, kemudian direnungkan apakah topik tersebut praktis dan berguna untuk dilakukan untuk penelitian atau tidak. Kemudian, menurut Wilkinson 1991 memberikan saran yang berguna untuk membuat judul. Judul tersebut harus singkat dan menghindari untuk membuang-buang kata, menghapuskan kata-kata yang tidak perlu seperti sebuah pendekatan untuk dan sebagainya, serta studi tentang dan sebagainya, atau dan seterusnya. Gunakan satu judul atau gelar ganda. Contoh dari gelar ganda adalah sebuah etnografi, memahami persepsi anak tentang perang. Selain pemikiran Wilkinson, pertimbangkan judul yang tidak lebih dari 12 kata, hilangkan sebagian besar artikel dan preposisi, serta pastikan bahwa itu termasuk fokus atau topik penelitian. Secara aktif, mengangkat topik ini ke studi penelitian panggilan untuk merenungkan apakah topik dapat harus diteliti. Suatu topik dapat diteliti jika seorang peneliti memiliki partisipan yang bersedia untuk melayani dalam penelitian. Bisa juga diteliti jika penyelidik memiliki sumber daya seperti mengumpulkan data selama periode waktu yang berkelanjutan dan menggunakan program komputer yang tersedia untuk membantu dalam analisis data. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Melita Kurnia Sandra. Silakan. Tinjauan literatur. Setelah peneliti mengidentifikasi topik yang dapat dan harus dipelajari, dapat dimulai untuk pencarian yang terkait tentang literatur topik tersebut. Tinjauan literatur mencapai beberapa tujuan dengan berbagi pembaca hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan yang sedang dilakukan. Bagian literatur dalam proposal umumnya dibentuk dari masalah yang lebih besar ke masalah yang lebih sempit, yang mengarah langsung ke dalam metode penelitian.
Penggunaan sastra. Secara umum, tinjauan pustaka dapat mengambil beberapa bentuk. Popper 2010 membahas 4 jenis tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, mengintegrasikan apa yang telah dilakukan dan dikatakan orang lain. Kedua, mengkritik karya ilmiah sebelumnya, membangun jembatan antara topik-topik yang terkait. Dan yang ketiga, mengidentifikasi isu-isu sentral di suatu bidang. Serta yang keempat, dengan pengecualian mengkritik karya ilmiah sebelumnya. Sebagian besar disertasi dan tesis berfungsi untuk mengintegrasikan literatur, mengaturnya menjadi serangkaian topik terkait, seringkali dari topik umum ke topik yang lebih sempit, dan meringkas literatur dengan menunjukkan isu sentral. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif ini adalah karena penelitian ini bersifat eksploratif. Ini biasanya berarti yang belum banyak ditulis tentang topik atau populasi yang diteliti, dan peneliti berusaha untuk mendengarkan peserta dan membangun pemahaman berdasarkan apa yang didengar. Namun, penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif sangat bervariasi. Dalam penempatan ini, literatur memberikan latar belakang yang berguna untuk masalah atau isu yang menyebabkan perlunya penelitian, seperti siapa yang telah menulis tentangnya, siapa yang telah mempelajarinya, dan siapa yang telah mempelajarinya. Selanjutnya, mencari database terkomputerisasi. Untuk memudahkan proses pengumpulan materi yang relevan, ada beberapa teknik yang berguna dalam mengakses literatur cepat melalui database. Database komputer dari literatur sekarang tersedia melalui internet, dan mereka menyediakan akses mudah ke ribuan jurnal, makalah konferensi, dan materi tentang berbagai topik. Seperti contoh, artikel diidentifikasi dalam pencarian Google, cendekia, menyediakan tautan ke abstrak artikel terkait. Artikel versi elektronik berafiliasi dengan perpustakaan yang Anda tentukan. Pencarian web untuk informasi tentang pekerjaan ini, dan peluang untuk membeli teks lengkap artikel. Peta literatur penelitian. Salah satu tugas utama bagi seorang peneliti yang bekerja dengan topik baru adalah mengatur literatur. Peta ini merupakan ringkasan visual dari penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dan biasanya direpresentasikan dalam sebuah gambar. Peta diatur dengan cara yang berbeda. Satu bisa menjadi struktur hierarkis dengan presentasi literatur top-down, berakhir di bagian bawah dengan studi yang diusulkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Ainun. Saya akan melanjutkan presentasi dari media. Studi abstrak. Ketika peneliti menulis alasan literatur untuk studi yang diusulkan, mereka menemukan artikel dan mengembangkan abstrak singkat dari artikel yang terdiri dari ulasan. Abstrak adalah tinjauan singkat literatur atau biasanya paragraf pendek yang merangkum elemen utama untuk memungkinkan pembaca memahami fitur dasar artikel. Dalam mengembangkan abstrak, peneliti perlu mempertimbangkan materi apa saja yang disajikan dan diringkas. Ringkasan yang baik dari studi penelitian yang dilaporkan dalam jurnal. A. Sebutkan masalah yang sedang dihadapi. B. Menyatakan tujuan utama atau fokus penelitian. C. Menyatakan secara singkat informasi tentang sampel, populasi atau subjek. D. Tinjauan hasil kunci yang berhubungan dengan studi yang diusulkan. E. Jika itu adalah kritik atau tinjauan metode, tunjukkan kelemahan teknis dan metodologis dalam penelitian ini. Prinsip dasar dalam meninjau literatur.
Prinsip dasar dalam meninjau literatur adalah dengan menggunakan gaya referensi yang tepat dan konsisten. Saat mengidentifikasi dokumen yang berguna, buat referensi lengkap ke sumber menggunakan gaya yang sesuai. Untuk proposal disertai, mahasiswa pascasarjana harus mencari bimbingan dari fakultas, anggota komite disertasi, atau pejabat departemen atau perguruan tinggi tentang manual gaya yang sesuai untuk digunakan untuk mengutip referensi. Pertimbangan gaya paling penting melibatkan dalam teks, akhir teks, judul, dan penggunaan gambar dan tabel. Definisi istilah. Mengidentifikasi istilah yang diperkenalkan di semua bagian dari rencana penelitian. Judul penelitian, pernyataan masalah, pernyataan tujuan pertanyaan penelitian, hipotesis atau tinjauan pustaka dasar teori penelitian, bagian metode istilah khusus yang perlu didefinisikan muncul dalam ketiga jenis penelitian. Pertama, kualitatif, dua, kuantitatif, dan yang terakhir metode campuran. Metode kualitatif. Dalam studi kualitatif, karena desain metodologis yang berkembang dan induktif, para penyelidik dapat mendefinisikan beberapa istilah di awal meskipun mereka dapat memajukan definisi tentatif. Sebaliknya, tema atau perspektif atau dimensi dapat muncul melalui analisis data. Metode kuantitatif. Di sisi lain, studi kuantitatif beroperasi lebih banyak dalam model deduktif dari tujuan penelitian yang ditetapkan dan ditetapkan memasukkan definisi ekstensif di awal proposal penelitian. Penyidik dapat menempatkan mereka di bagian yang terpisah dan secara tepat mendefinisikannya. Para peneliti mencoba untuk secara komprehensif mendefinisikan sebuah istilah yang relevan pada awal studi dan menggunakan definisi yang ditemukan dalam literatur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Baby Nitya Putri. Metode campuran. Dalam studi metode campuran, pendekatan definisi mungkin mencakup bagian terpisah. Jika studi dimulai dengan fase pertama, pengumpulan data kuantitatif, jika dimulai dengan pengumpulan data kualitatif, maka istilah-istilah tersebut mungkin muncul selama penelitian, dan istilah-istilah tersebut didefinisikan dalam bagian temuan atau hasil laporan akhir. Jika pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif terjadi pada saat yang sama, maka prioritas yang diberikan pada satu atau yang lain akan mengatur pendekatan definisi. Namun, dalam semua studi metode campuran, ada istilah yang mungkin asing bagi pembaca. Misalnya, definisi studi metode campuran itu sendiri dalam diskusi prosedural. Tinjauan pustaka metode kuantitatif atau campuran. Pendekatan ini tampaknya cocok untuk disertasi dan untuk mengkonseptualisasikan literatur yang akan diperkenalkan dalam artikel jurnal. Pertimbangan tinjauan pustaka yang terdiri dari 5 komponen: pendahuluan, topik, tentang variabel independen, yang ketiga topik 2 tentang variabel dependen, dan topik ketiga studi yang membahas baik variabel independen dan dependen, dan yang terakhir ada ringkasan. Dalam penelitian kualitatif, literatur membantu memperkuat masalah penelitian, tetapi tidak membahas pandangan partisipan. Pendekatan yang populer adalah memasuki lebih banyak literatur di akhir studi kualitatif daripada di awal.
Dalam penelitian kuantitatif, literatur tidak hanya membantu untuk mendukung masalah, tetapi juga menyarankan kemungkinan pertanyaan atau hipotesis yang perlu ditangani. Bagian tinjauan pustaka yang terpisah biasanya ditemukan dalam studi kuantitatif. Dalam penelitian metode campuran, saat melakukan tinjauan pustaka, identifikasi kata kunci untuk mencari literatur. Kemudian, cari database online seperti ERIC, EBSCO, ProQuest, Google Scholar, PubMed, dan database yang lebih khusus seperti Seekinfo, Sociofile, dan SSDI. Kemudian, cari artikel atau buku berdasarkan prioritas pencarian dulu. Artikel jurnal, kemudian buku. Identifikasi referensi yang akan memberikan kontribusi untuk tinjauan literatur Anda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian hasil paparan yang telah disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2 tentang chapter 2 tinjauan sastra. Apabila rekan-rekan di sini ada yang mau mengajukan pertanyaan atau saran ataupun tanggapan, bisa langsung saja disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.